Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Asma Margarita, NIM 2024 dari kelas Data Mining B. Pada modul 1 praktikum Data Mining, kita bahas manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, pada modul 1 ini, import NumPy, kita importkan NumPy-nya, terus buat variabel dengan nama A sama dengan NumPy.array. Nah, di sini kita buat kurung, lalu kurung siku, kita masukkan nilainya, ini kita print R. Nah, di sini adalah contoh kode soal tadi. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Ini ada vektor, jadi dia disebut array satu dimensi. Lanjut ke huruf F. Di sini buatlah array dua dimensi berikut menggunakan NumPy. Di sini kita import NumPy, kita prefix np, as np dengan nama variabelnya juga sama r sama dengan np.array. Nah, bedanya untuk yang satu dimensi dan dua dimensi ada pada jumlah kurung sikunya. Nah, kurung siku yang pertama ini untuk satu matriks, lalu kurung yang kedua ini untuk satu barisnya. Di sini menampilkan satu matriks. Nah, ini disebut dengan dua dimensi, dua dimensi. Lanjut ke huruf G, buatlah array tiga dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, di sini ada 3 kolom, ada 3 matriks. Di sini kita run dulu, kita import NumPy as np dengan variabel r sama dengan np.array. Di sini bedanya dengan yang satu dimensi dan dua dimensi ada juga pada jumlah kurung sikunya. Kurung siku yang pertama ini untuk satu himpunan ini, terus yang kurung kedua ini itu untuk satu matriksnya ini, himpunan satu matriksnya ini, lalu kurung yang ketiga ini untuk himpunan dari satu matriksnya ini. Nah, tampilannya seperti ini untuk yang tiga dimensi. Dia menampilkan 3 matriks. Lanjut ke soal kode 2. Nah, di sini pada huruf D, kita tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, di sini dia memiliki 5 baris dan 4 kolom. Nah, untuk yang dimaksud dari baris ganjil itu ada pada baris indeks ke-1, baris indeks ke-3, dan seterusnya yang bernilai ganjil. Nah, indeks ke-1 di sini adalah ini indeks ke-0, terus ini indeks ke-1. Jadi yang bakal ditambah dengan angka 1 adalah pada baris yang ini. Dia nanti jadi 9, jadi 3, jadi 2, jadi 3. Kemudian menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, untuk kolom, dia kan yang ke bawah dan ke atas ini. Nah, kolom yang pertama ini adalah kolom indeks ke-0, jadi dia bernilai genap, dia bakal ditambah 2. Setiap angka di sini dia akan ditambah 2, jadi ini jadi 3, ini menjadi karena tadi udah ditambah 1 dia menjadi 11, ini jadi 12, ini karena ditambah 1 pada baris ganjil tadi dia menjadi 4, ini menjadi 10, dan pada kolom genap seterusnya. Langsung ada kode soal ini. Begini kita import NumPy as np dengan nama variabel r sama dengan np.array. Nah, di sini kita buat matriks dengan 2 dimensi. Nah, kita print original array-nya. Nah, ini adalah
gambaran dari matriks yang awal, matriks yang asli. Lalu kita buat untuk matriks dengan baris ganjil yang ditambah angka 1 tadi dengan menggunakan perintah R kurung siku. Nah, angka 1 ini adalah nilai dari indeks. Kita mulai dari indeks yang ke-1 karena ganjil itu dimulai dari 1, indeks ke-1 sampai indeks terakhir dengan stepnya 2. Jadi setiap untuk melihat angka ganjilnya dia ditambah 2 loncatan. Ditambah sama dengan 1. Jadi dia menampilkan ini. Nah, new array yang pertama ini dia menampilkan baris ganjil yang ditambah angka 1. Baris ganjil kan dari ini tadi. Ini adalah baris indeks ke-1, ini baris indeks ke-1. Dia menjadi 9, yang 2 menjadi 3. Lalu baris indeks ganjil selanjutnya itu ada pada baris indeks ke-3. Ini jadinya ditambah 1 jadi 2, ditambah 1 jadi 5. Lanjut yang untuk kolom genap yang ditambah angka 2. Ini kita menggunakan kurung siku. Nah, yang ini itu adalah kita lihat pada awalnya yang tadi dengan indeks ke 0, karena 0 itu bilangannya genap, jadi kita mulai dari 0 sampai akhir dengan stepnya 2 ditambah sama dengan 2. Nah, new array yang kedua ini original array-nya, ini array yang bagian baris ganjil ditambah 1, yang ini adalah kolom genap yang ditambah angka 2. Nah, kolom genap itu kan yang berada di sini, yang berada di awal ini. Nah, di sini yang genap kan yang indeks ke-0 kan dimulai dari yang ini. Jadi kita lihat matriksnya yang ini yang udah ditambah 1 tadi pada baris ganjil. Nah, di sini kan 1 dia menjadi 3 karena ditambah 2. Nah, 9 jadi 11. Nah, pada kolom yang genap ini pada indeks kedua yang 8 ditambah 2 jadi 10 dan selanjutnya dan seterusnya. Lanjut pada soal huruf E. Di sini baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Di sini dia memiliki 3 matriks. Jadi maksud dari memiliki sumbu Z berikut, array 3 dimensi berikut. Jadi pada matriks yang awal ini, dia akan berada pada awal. Jadi yang awal berada di bagian belakang. Dia berbalik. Dan di sini kode 2E. Kita importkan NumPy as np dengan nama variabel r sama dengan np.array. Di sini kita buat 3 dimensi, array 3 dimensi. Nah, di sini kita printkan dulu, kita tampilkan dulu original array-nya. Nah, ini original array-nya. Matriks yang ini, yang 785 ini dia masih berada di atas. Nah, setelah kita balik dengan menggunakan metode ini, np.liput dalam kurung R. Nah, metode peliput ini untuk membalikkan. Nah, yang kita balikkan itu adalah matriks R ini. Nah, ini kan 78 masih di atas. Nah, setelah kita flip array, kita liput bagian matriks yang 785 dia berada di bagian bawah. Nah, untuk yang pada original array yang 293, yang matriks 293 ini pada flip array dia berada di bagian atas, jadi sudah terbalik. Kita lanjut ke huruf F. Nah, di sini ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6 menggunakan perintah reshape.
ini pada kode 2A import nampy di sini kita buat variabel dengan nama r sama dengan np.array. Kita buat yang awal kan tadi dia awalnya 3 dimensi, jadi kita buat array yang 3 dimensi, lalu kita print. Di sini kita menampilkan yang masih 3 dimensi kalau belum jelas. Dan di sini dia masih menampilkan array dengan 3 dimensi. Ini kan array 3 dimensi. Nah, setelah itu kita buat variabel baru dengan nama new r sama dengan r.reshape. Nah, tadi kan perintahnya kita menggunakan reshape untuk membuat matriks baru dengan yang dalam kurung ini adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi 6 di sini adalah jumlah baris dan ini ada jumlah kolom. Terus kita print new array-nya yaitu ini. Nah, di sini dia sudah menampilkan matriks 2 dimensi. Ini hanya satu matriks dengan 6 baris dan 6 kolom. Di sini angka 785 yang berada pada baris pertama indeks ke-0, dia masih berada pada baris yang indeks ke-0. Nah, karena dia harus menampilkan 6, dia mengambil angka dari indeks selanjutnya. Itu juga seterusnya. Lanjut ke kode soal 3 di sini. Nah, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, matriks yang sebelah kiri ini adalah matriks 2 dimensi. Kita rubah menjadi matriks sebelah kanan. Ini juga 2 dimensi. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya pada ini. Angka 5, 10, 7, 8, 9, 10 pada gambar sebelah kanan dia berada pada sebelah kiri bawah. Pada awalnya pada gambar kiri dia berada di kiri atas dan pada gambar kanan dia berada di sebelah kanan bawah. Begitu juga pada yang ini 1, 8, 6, 10, 46 pada gambar sebelah kanan dia berada pada kanan atas. Terus jadi kita akan membuat variabel baru untuk setiap bagiannya. Nah, di sini codingannya, nah, R sama dengan np.array. Kita import dulu ya, import nampy ya setp, kita buat variabel sama dengan np.array. Nah, di sini kan kita buat array 2 dimensi, lalu kita print original array-nya dulu. Nah, di sini kita sudah membuat original array-nya. Nah, di sini kita buat variabel baru. Ini ada 4 variabel baru. R1 ini adalah untuk bagian yang ini, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk yang R2 ini untuk bagian yang ini, 1, 8, 6, 10, 46. Untuk yang R3 ini untuk yang 10, 7, 4, 10, 25. Yang R4 ini untuk yang 93, 52, 94. Nah, angka yang ini itu adalah yang pada kurung siku hari ini adalah untuk menunjukkan letak angka yang dimaksud. R1 ini yang dimaksud ada pada indeks ke-0 sampai dengan batas indeks ketiga. Nah, batas indeks ketiga yang dimaksud ini adalah berarti dia hanya mengambil dari indeks ke-0, indeks pertama, indeks ke-1, dan indeks kedua. Indeks ketiga dia tidak diambil karena dia hanya sebagai batas. Nah, 1 ini adalah stepnya. Terus yang kedua, yang 0.22 ini adalah untuk melihat bagian kolomnya. Nah, kolom yang dimaksud ini adalah kolom dari kolom 0 atau kolom indeks ke-0 sampai dengan batasnya yang kedua. Jadi dia hanya mengambil indeks dari ke-0 ini dan indeks ke
ini ke satu ini, yang kedua tidak diambil. Nah, kita sudah menentukan bagian-bagiannya menggunakan R1, R2, R3, R4. Lalu kita buat untuk variabel baru lagi dengan nama A dan B. Nah, variabel A ini sama dengan NP konkatenat R4, R4, R2 dengan menggunakan akses 1. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Ini seperti ini. Nah, R4 tadi kan yang bagian ini 935294. Nah, ini 935294. Nah, akses 1. Yang B, yang R3 dan R1 itu seperti ini gambarnya. R3 tadi kan yang sebelah sini 1074, 1025. Nah, dia menambah seperti ini. Lalu kita gabungkan. Jadi, konkatenat ini itu untuk menggabungkan nilai-nilai yang sudah ada pada variabel tersebut. Nah, untuk mendapatkan matriks di sebelah kanan tadi kita buat variabel dengan nama new A sama dengan np.concatenate dari A sama B. A sama B. Jadi ini dua matriks ini kita gabung dengan menggunakan axis 0. Nah, di sini ada gambarnya yang udah jadi seperti ini. Nah, ini new array-nya. Nah, yang bagian 5, 10, 7, 8, 9, 10 pada new array kan dia sudah ada berapa? Tidak masih di situ. Ini sudah ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.